Halo sahabat WK dan pecinta bonsai mini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel WK Art. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel WK Art. Dan tentunya WK Art akan selalu hadir ya, menghadirkan konten-konten tutorial. Pada tayangan kali ini bahan sancang yang akan dibuat dengan konsep on the rock. Pohon ini sebelumnya kurang lebih 3 bulan yang lalu sudah pernah ditayangkan untuk membuat sulam akar. Pada tayangan kali ini saya akan mengupdate bagaimana perkembangannya ranting yang kita tusukkan, masukkan ke dalam batang pohon, yang kemudian itu menjadi pengganti atau penambah akar ya. Jadi nanti secara detail akan saya jelaskan dan bagaimana nanti alternatif-alternatif yang akan saya upayakan untuk memaksimalkan akar yang tumbuh di akar ini. Ya, nanti buat teman-teman yang sebelumnya belum melihat bagaimana cara menyulam akar pada pohon ini, teman-teman bisa lihat tayangan sebelumnya. Kalau tidak salah dengan judul sulam akar atau direkomendasi, nanti bisa lihat teman-teman bagaimana tahapan atau proses sulam akar. Oke, sekarang kita lihat perkembangannya. Satu persatu akan saya bongkar dan teman-teman bisa lihat bagaimana nanti alternatif-alternatif yang akan dilakukan untuk menjadikan lebih baik lagi dari sebelumnya tentunya ya. Oke teman-teman, kita eksekusi langsung ya. Sekarang kita bongkar dulu extensionnya. Ya, langkah pertama saya bongkar dulu extensionnya. Seperti ini biasanya digunakan dengan ya atau talang ya, karpet talang ya, kalau teman-teman bingung yang baru tahu. Jadi ini biasa digunakan untuk talang rumah, karpet talang. Kita potong. Nah, fungsinya untuk memegang tanah atau media tanam yang fungsinya untuk menutup akar berada di atas permukaan media yang sejajar dengan pot ya. Jadi intinya akar yang tidak tertanam, jadi kita perlu bantuan dengan extension, ditambah lagi medianya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi karena ini di atas pot, jadi akar ini nggak nyampe, jadi kita bantu dengan menggunakan tambahan atau extension ya. Nah, kita turunkan dulu akarnya. Nah, di sini sudah terlihat akarnya mulai keluar, cukup lumayan banyak daripada sebelumnya ya. Di sini saya akan sedikit pruning daunnya untuk bisa melihat rantingnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, akar ini adalah akar buatan yang sebelumnya adalah ranting dari ukuran segini, kemudian saya masukkan ke batang ini dengan cara dibor. Ya, jadi ini dibor, kemudian lanjut ke sini, ditembus ya. Jadi teman-teman bisa lihat cara sulam akar tahap awalnya gimana, bisa dilihat di tayangan sebelumnya. Ya, jadi ini saya cek perkembangannya. Nah, ternyata di sini akar sudah mulai lumayan banyak, ya, dan sudah mulai membesar. Kalau pada bagian sini karena di pangkal ini sudah terlihat tertutup ya. Nah, tadinya akarnya ini hanya sebagian
di batang, jadi kurang bagus ya, istilahnya kurang estetik. Jadi akarnya sebelumnya ini tampak di sebelah sisi saja, atau bagian di pangkal ini kurang akar, yang akhirnya mendapatkan karakter yang kurang ya. Jadi karena ini di atas batu on rock, jadi saya menginginkan akarnya ini berada di beberapa sisi ya, seperti mencengkram. Jadi saya menambahkan akar ini. Nah kemudian kebetulan karena di sebelah sininya juga waktu saya melakukan pengeboran, sini bisa dilihat teman-teman. Saya kurangin daunnya biar bisa teman-teman lihat. Ya. Kalau tadi kita lihat di pangkalnya ini dia sudah menyatu, sudah membesar, karena tentu di bagian akar lebih besar ya, dibandingkan sini-sini masih agak longgar ya. Nah, sebenarnya masih butuh pengelosan. Tapi karena melihat potensi yang sangat bagus, jadi karena sebelumnya di sini mau ada tambah akar lagi untuk bagian sini yang kosong, jadi sini saya lakukan alternatif lain lagi, di mana sekaligus batang ini menjadi akar lagi, ya. Jadi ini akan saya jadikan akar lagi seperti ini dengan menggunakan ranting lagi ya yang sudah ada. Nah ini jadi dari sini dimasukkan ke batang, kemudian ini tembus ke sini. Ini adalah satu ya, bisa dilihat ya teman-teman, sini satu ranting, lanjutannya ini yang saya masukkan. Kemudian nanti ini akan saya turunkan lagi. Ini sebelumnya saya akan pruning sedikit supaya teman-teman bisa terlihat lebih jelas. Bisa dilihat, jadi si masukan ini, jadi saya akan manfaatkan ranting terusannya menjadi akar lagi ya. Sebelah sini kan kosong. Nah, ini terlihat jadi seperti mencakar ya. Nah, sini saya akan manfaatkan ini untuk, jadi ketika ini nanti diklem ke batu ini, kemudian nanti ini masing-masing ruas biasanya keluar akar ya. Nanti bisa keluar akar, asal yang ini jangan ditimbun. Nanti teman-teman bisa simak saja. Ya, jadi nanti ini kita akan timbun lagi dengan bantuan extension. Jadi kita gunakan extension untuk menambah media tanam lagi supaya tujuan ini keluar akar ya. Jadi di sini sangat potensial untuk bisa keluar akar. Jadi alternatifnya adalah memanfaatkan ujung ranting ini yang tembus ke batang yang sebelumnya dibor, kemudian dimanfaatkan lagi jadi akar ya. Sini bisa dilihat. Dan kemudian potensi yang harus saya pertahankan adalah ini. Ya, jadi di sini ada akar yang sebelumnya kita tancapkan ke batang ini keluar akar. Ya, ini saya biarkan supaya mendorong, supaya ini lebih besar, jadi akarnya lebih cepat dibandingkan yang ranting utamanya. Tapi hati-hati, kita harus kontrol dengan proses peruningan untuk ya sedikit mengimbangkan atau memperlambat supaya yang ranting tembus ini nutrisinya juga dapat, jadi tidak kalah dengan ini. Tapi nanti setelah ini diposisikan di atas, kita naikkan seperti ini, kita pakai extension, ini juga akan membantu ketika di sini keluar akar, ini akan kedorong bisa memperbesar, mempercepat ya. Oke, jadi sekarang saya tutup kembali sementara untuk tahap ini yang kedua. Jadi nanti kan bisa teman-teman lihat update-nya kembali bagaimana perkembangannya. Jadi ini saya gunakan media lagi.
Ya, untuk media tanam ini saya menggunakan WK Soil. Jadi khusus untuk bonsai mini, dimana di bagian atas ini saya membutuhkan banyak akar halus yang tumbuh, yang nantinya sekalian program root ball ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu WK Soil, bisa dilihat di deskripsi atau di tayangan media tanam WK Soil ya. Ya, ini saya gunakan moss. Moss ini lumut dari pakis ya. Biasa, jadi ini khusus lumut sendiri yang sudah dibusukkan. Ya, ini fungsinya jadi selain menahan media tanam, juga memberi kelembapan pada akar-akar yang nantinya akan tumbuh ya, program akar. Ya teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti itu tadi. Itu bagian dari update yang pertama ya. Jadi dari mulai sulam awal, proses pembuatan atau proses pemasangan rantingnya atau sulamnya. Kemudian ini update pertama. Jadi nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya, bagaimana tadi memanfaatkan ranting itu supaya menjadi akar ya. Nah, jadi sebelumnya juga sudah saya lakukan cara membuat akar dengan ranting. Jadi teman-teman bisa lihat di tayangan sebelumnya, di mana memanfaatkan ranting yang tumbuh di pangkal pohon untuk menjadi akar, supaya mengisi atau ya membuat bagian-bagian batang yang belum ada akarnya. Di situ kita sulam ya. Oke teman-teman, kita tunggu update berikutnya. Dan buat teman-teman yang sekarang belum aktifkan notifnya atau loncengnya, segera aktifkan untuk melihat perkembangan dari pohon ini. Jadi nanti akan, setelah ada perkembangan, kita akan angkat bagaimana nanti prosesnya sampai ke pembuatan atau root ball, kemudian naik ke pot ya. Jadi teman-teman bisa saksikan terus. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan selalu menyimak. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.